Sudah, Pak. Baik, pertama saya tanya dulu apa Bu Oin sudah siap untuk ujian? Insya Allah siap, Pak. Baik, ujian prinsipnya kita awali dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Iya, Pak. Silakan Ibu Oin membuka Al-Quran dan membaca beberapa ayat. Surat yang dibaca silakan dipilih sendiri secara acak. Bisa bahasa, Pak? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawwala an ja'ahul ha'ma wa ma yudrika la'allahu yazjakam aw wazzakaru fatanfa'ahul zikram amma manistagna fa anta lahu tasaddam wa ma alaika alayya yazkar wa ma man ja'a kayash'am wa huwa yan wa huwa yahsam fa anta anhu tallahu kalla innaha tazkirat faman sa'a syakara fi fi suhafim mukarramat marfu'atim mutahharat fi aidi safara kiram barra kirami barara kutil kutila kutilal insan ma akfara min ayyi syai'in jalaqah min ayyi syai'in khalaq min nutfatin khalaqahu faqaddarrah summa sabila
syaru summa amatahu falak barra summa iza sa'a ansara kalla kalla lamma yaqdi ma amara falyanjuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'asabba summa summa syayaknal arda saqa fa anbatna fiha habba wa inna wakabda wa zaituna wa nahla wa hadaika gulba wa fakihatan wa aba mata'allakum wa ila amikum fa iza za'atis soha yauma yad yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abihi wa wa sahibatihi wa bani likullim ri'im minhum yawma izin sa'nu yuhni waju'u yawma izim musfir dahikatum mustabsirat wa wahuhu yawma izin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fazara syadaqallahul azim. Baik, silakan Anda ambil
alat tulis. Sudah, Pak. Silakan Anda tulis surat Al-Kautsar. Berapa ayat, Pak? Silakan tulis semuanya. Hanya 3 ayat. Oke, silakan Anda foto baru kirim ke saya. Itu yang Anda tulis. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, Pak. Silakan Anda mempraktikkan sesuai dengan modul yang Anda kirim. Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai pada penutup. Dimulai dulu dari yang pertama, yakni pembukaan atau pendahuluan. Silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Hari ini kabarnya baik semua, sehat semua. Maka sebelum belajar, coba perhatikan apakah ada sampah atau alat-alat yang tidak dipakai, yang tidak digunakan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tolong disimpan di laci. Setelah melihat kelas kita dalam keadaan bersih, maka saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo ketua kelas. Alhamdulillah ketua kelas pada hari ini telah memimpin doanya.
Maka sebelum belajar, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh iya, hari ini hadir semua ya. Jadi hari ini semuanya hadir, tidak ada yang tidak sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk lebih semangat kita belajar pada pagi hari ini, kita melakukan tepuk tangan semangat dulu ya. Yuk sama-sama kita lakukan tepuk tangan semangat. Oke, terima kasih. Kita telah melakukan tepuk semangat ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Agar kita semangat untuk belajar, maka kita harus melakukan tepuk semangat. Ada yang tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu apa itu keragaman sebagai sunatullah? Iya, keragaman sebagai sunatullah yaitu perbedaan antara suku, budaya, dan ras. Ada yang tahu apa itu suku? Iya, suku yaitu kalau kita ada di Gorontalo, suku kita berbeda. Ada yang suku Jawa Tondano, ada yang Bugis, dan seperti kita yaitu suku kita suku Gorontalo. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu menjelaskan pentingnya saling mengenal dan menghormati perbedaan dengan jelas. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Iya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tentang pelajaran kita yang minggu lalu kita telah pelajari? Ada? Oke. Adik Nova, pembelajaran kita pada materi yang lalu yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna yaitu nama-nama baik Allah. Hari ini kita akan belajar tentang materi keragaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu keragaman sebagai sunatullah? Iya, jadi kalian belum tahu, maka Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang keragaman sebagai sunatullah. Perhatikan baik-baik video yang telah Ibu tampilkan di layar depan ini. Perhatikan ya adik-adik, sebelum Ibu membagi kelompok, maka perhatikan materi yang telah Ibu jelaskan di papan ini, yang telah Ibu tampilkan ini. Ya, sudah, ini materi yang kita pelajari hari ini tentang keragaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu apa itu sunatullah? Iya, Saudara Nopian, adik Nopian telah menjawab sunatullah. Jadi Ibu akan mengulangi apa itu sunatullah yang telah dijelaskan oleh adik Nopian. Ya, sunatullah yaitu sebagai hukum alam atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur segala sesuatu di alam semesta. Jadi kita sebagai manusia tidak dapat lagi mengubah aturan yang telah ada. Ya. Jadi Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ketua kelompoknya Nopian, yang kedua yaitu kelompok kedua yaitu ketua kelompoknya Novalinda, yang kelompok ketiga yaitu
ketua kelompoknya Fenty, kelompok keempat yaitu ketuanya adik Pandi. Ibu telah membagi menjadi 4 kelompok, maka Ibu akan membagi setiap kelompok berbeda materi. Kelompok yang pertama yaitu tugasnya membuat video tentang pengertian keragaman. Yang kedua, kelompok yang kedua yaitu membuat video tentang mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah. Kelompok yang ketiga yaitu membuat tentang video mengidentifikasi contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Kelompok 4 yaitu membuat video tentang pentingnya saling menghargai dan saling mengenal dan menghormati sesama. Jadi, itu tugas untuk setiap kelompok. Silahkan kerjakan, silahkan membuat video setiap kelompok. Oke, untuk sekarang silahkan buat videonya ya. Untuk menyusun jadwal pembuatan proyek, setiap kelompok membuat jadwal kegiatan proyek melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga presentasi hasil proyek video yang dibuat oleh setiap kelompok. Jadi, setiap kelompok membuat video pembelajaran, video tentang pengertian keragaman untuk kelompok 1. Silahkan buat untuk kelompok 1 ya. Jika ada dari kelompok yang lain yang ada kesulitan, silahkan untuk bertanya. Untuk kelompok 3 ada kesulitan. Iya. Kelompok 3, apa kesulitannya untuk membuat video ini? Ya, kelompok 3 kesulitan untuk membuat video ini yaitu menentukan bagaimana itu contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Iya. Silahkan kelompok 3 sudah paham? Iya, sudah paham semua ya? Silakan kerjakan buat video. Oke, setelah semua kelompok melakukan tugasnya, telah membuat video masing-masing kelompok, maka setiap kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, silahkan kelompok 1. Ya, kelompok 1, terima kasih untuk kelompok 1 karena kelompok 1 sudah menampilkan video tentang pengertian keragaman, maka video dari kelompok 1 sangat bagus. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya tentang materi keragaman? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham semuanya ya. Jadi sekarang kelompok 4 yang menampilkan hasil diskusi mereka ya. Ya, kita lihat bersama-sama. Silahkan kelompok 4, tampilkan hasil video yang kalian buat. Oke, kelompok 4 telah memaparkan hasil video yang telah dibuat oleh mereka. Maka dari kelompok 1, 2, dan 3 ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Jadi semuanya telah selesai, semuanya telah paham. Semuanya telah paham tentang materi keragaman sebagai sunatullah ini, maka kita akan melakukan evaluasi. Ibu telah mengirim evaluasi kita pada pagi hari ini di grup WhatsApp kita, grup kelompok kita, grup kelas
Ya, sudah ada yang mengerjakan? Iya, ini sudah ada yang mengerjakan. Adik Pandi telah mengerjakannya. Maka nilai yang adik Pandi hasilkan yaitu 90. Sangat luar biasa ya. Berikan aplaus dulu untuk adik Pandi yang menghasilkan nilai yang sangat bagus. Oke. Jadi kita akan bertemu pada minggu depan tentang pembelajaran yang lain, materi yang lain, yaitu tentang puasa Ramadan. Adik-adik masih mau belajar dengan Ibu? Iya, kita sama-sama akan bertemu, insya Allah kita akan bertemu pada minggu depan ya, belajar tentang puasa Ramadan. Iya, dari pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, materi kita tentang keragaman sebagai sunatullah, ada yang bisa menyimpulkan? Iya, adik Fenty telah menyimpulkan keragaman sebagai sunatullah. Jadi ibu akan menambahkan keragaman sebagai sunatullah itu yang seperti apa ya? Iya, keragaman sebagai sunatullah merupakan sebuah kenyataan indah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang lainnya hadir sebagai anugerah untuk saling mengenal atau lita'aruf. Tahu saling mengenal? Iya, saling mengenal seperti kita ini ya, saling mengenal. Ibu mengenal kalian, kalian pun mengenal ibu. Itu yang dinamakan lita'aruf. Dalam pandangan Islam, keragaman ini bukan menjadi penghalang, melainkan jabatan untuk membangun persaudaraan universal. Itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Jadi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp kelas kita. Paham? Paham semuanya? Sudah paham? Oke, karena semuanya sudah paham, maka pembelajaran pada pagi hari ini kita akan selesaikan dengan menutup doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar akan dipimpin oleh adik Jeffrey. Silahkan adik Jeffrey pimpin doa setelah belajar. Iya, terima kasih. Adik Jeffrey hari ini telah memimpin doa doa setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Tadi Anda sudah mempraktikkan cuplikan dari modul ajar yang saudara sudah kirim lebih awal. Ya, Pak. Nah, itu model pembelajaran apa yang saudara praktikkan itu? Model pembelajaran basic learning, problem basic learning. Problem basic learning. Project basic learning. Dan PJBL atau PJBL, Pak. Ya. Nah, biasanya kalau dalam kegiatan inti itu untuk PJBL itu punya sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya. Ada berapa sintak dalam PJBL? Ada 6, Pak. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar, yang kedua yaitu membuat. Nah, pertanyaan mendasar tadi itu seperti apa yang saudara lakukan tadi? Pertanyaan mendasar yang saya tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan sunatullah. Setelah menonton video ini, apa yang dimaksud dengan sunatullah? Oke, jadi pertanyaan itu Anda akumulasikan lewat video. Iya, Pak. Selanjutnya? Yang kedua yaitu membuat desain proyek. Jadi di sini saya akan memerintahkan peserta didik untuk membuat video tentang pembelajaran keragaman sebagai sunatullah. Oke, sinta berikut ketiga. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang keempat yaitu memonitor
keaktifan dan perkembangan proyek. Yang Terus, kelima, sintak yang kelima yaitu menguji hasil. Menguji hasil dari video yang telah dibuat oleh peserta didik. Yang keenam yaitu evaluasi pengalaman belajar. baik. Di dalam menyusun perangkat, kalau dilihat dari modul yang saudara sudah susun itu sudah cukup lengkap. Nah, biasanya dalam penyusunan perangkat itu guru itu selalu merujuk pada teori-teori yang ada. Iya. Di samping merujuk kepada teori-teori juga mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Nah, yang pertama dulu, Teori. teori belajar yang saudara gunakan dalam menyusun perangkat itu, coba Anda kemukakan dulu. Ya, di sini ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yaitu sebuah teori yang menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini ya mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu sebagai hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Yang ketiga yaitu teori tentang teori humanistik. Sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembang konsep dan untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungan. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah berpikir seseorang yang tidak dapat dilepas dari pengaruh lingkungan sosial dan budayanya. Itu teori belajar, Pak. Dari 4 teori yang saudara kemukakan, kira-kira mana yang lebih sejalan dengan kurikulum merdeka dari keempat teori itu? Kira-kira dari 4 teori itu mana yang lebih cocok dengan ciri khas kurikulum merdeka? Kemungkinan teori behavioristik, Pak. Karena ini menekankan pada perubahan tingkah laku peserta didik. Coba kalau ciri khas dari kurikulum merdeka apa? Ciri khas dari kurikulum merdeka yaitu lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, proses kan buru-buru dan menyenangkan pada proses. Kalau kurikulum merdeka lebih menekankan pada proses. Iya. Dari keempat teori Anda mengatakan tadi behavioristik ya. Penekanan behavioristik di mana? Di peserta didik yang mampu. Bukan humanistik. Kalau humanistik itu lebih mementingkan pada proses. Iya, pada proses belajar ya Pak. Sedangkan ciri khas kurikulum merdeka itu dia lebih menonjolkan pada perubahan perilaku melalui proses. Melalui proses. Kan seperti itu. Iya. Jadi yang lebih cocok yang mana? Lebih cocok kemungkinan humanistik, Pak. Saya tadi keliru. Baik. Nah, itu yang berkaitan dengan teori.
Kemudian tadi juga saya melihat langkah-langkah yang saudara eh, praktekkan tadi, implementasikan tadi adalah yang terkait dengan modul ajar. Ada berapa komponen yang wajib dimuat dalam modul ajar itu? Komponen apa saja itu kira-kira? Ada 5, Pak. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi ajar, yang ketiga metode. Stop dulu. Oke, stop dulu itu. Bagaimana seharusnya dalam menyusun TP atau tujuan pembelajaran? Karena itu adalah komponen utama dalam modul. Itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ada strategi, ada prinsip-prinsip dalam menyusun tujuan pembelajaran. Seperti apa komentar Anda dalam menyusun? Harus bagaimana? Mungkin prinsip yang digunakan yaitu terpadu dengan proses pembelajaran. Ya, Yang kedua, tujuan itu terdiri dari apa saja? tujuan pembelajaran, Pak. Ya, tergambar dalam tujuan pembelajaran itu ada apanya saja? Ya, mungkin yang sering disebut dengan A, B, C, D. Ada peserta didik, ada apa dulu? Ada peserta didiknya, ada materinya, dengan Apa itu yang disebut dengan A, B, C, D? ABC. Dalam tujuan pembelajaran harus memuat 4 itu. Ada mungkin konten dengan filosofi, prosedur, dan hikmah. Apa itu A? Biasanya dalam tujuan pembelajaran itu A itu peserta didik. ya audiens peserta Audiens. didik. Terus apa lagi? Eh, B, materi. oke, itu behavioristik. Kemudian konten, Konten. kemudian degree. Degree Coba dengan Anda, baik, coba dengan Anda ikhlas. kemukakan salah satu tujuan dengan yang lengkap. Silakan. Misalnya peserta didik mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Mana degree-nya di situ? Degree-nya itu dengan benar, Pak. Mana konten di situ? Keragaman. Mana audiens? Audiens peserta didik. Kadang-kadang Anda ini menyusun tidak paham itu apa yang saudara sudah buat. Padahal memang sudah lengkap di situ. Cuma untuk menempatkan mana yang disebut dengan audiens, mana yang behaviornya, mana yang disebut dengan konten, mana yang degree-nya. Oke, kita lanjut sedikit. Jadi komponen-komponen dalam perangkat pembelajaran itu yakni terdiri dari tujuan, Materi apalagi tadi ajar, materi dari ajar, metode, oke. media, Oke, dan ini materi ajar dulu. Jangan dulu lanjutkan. Saya mau ingin mengetahui kemampuan pemahaman Anda terhadap komponen yang Anda sudah tuangkan itu. Sekarang materi ajar. Bagaimana materi penyajian sebuah materi itu sehingga pelajaran itu betul-betul bisa dianggap bermakna. Bagaimana satu materi konten materi itu dianggap itu akan menghasilkan pemahaman yang bermakna dari isi materi itu. Silakan. Mungkin materinya akan ditata dengan rapi. Janganlah pakai mungkin. Jangan pakai mungkin. Silakan Anda jelaskan sesuai dengan pemahaman Anda. Kalau saya, Pak, saya akan membuat materinya, menyusun materinya agar peserta didik paham dengan cara membuat
Eh, mungkin dengan PPT supaya peserta Ya, didik itu itu paham. desain itu hanya desainnya, tapi konten itu dibuat seperti apa? Pendalaman dan keluasan materi, kebulatan konsep. Dia harus memuat apa saja. Isi tempat Ya, penjelasan yang efektif yang dapat peserta didik paham. ada yang konseptual, Konseptual, baru apa lagi? prosedural dengan Ya, terus prosedural, kontekstual, em, apa? 4. konseptual, prosedural, Dan apa? Faktual. faktual. Iya, Pak, Dan faktual. Faktual, konseptual, prosedural dengan metakognitif. Yang itu, Pak, ya. saya yang bertanya bukan Anda. Oke, kita lanjut. Jadi itu komponen materi. Ya, Kemudian ya. di samping komponen materi, Metode komponen materi. ya, Metode, bahan ajar, apa? media dan LKPD. Nah, coba satu-satu dulu. Yang Satu pertama, tujuan, yang kedua tujuan materi, materi ajar, yang metode, ketiga, metode. nah oke, di situ dulu, Oh, jangan langsung lanjut. Metode, bagaimana seseorang dalam memilih sebuah metode. Kan biasanya dalam merancang materi, dalam merancang perangkat, kita sudah tentukan materi. iya. Setelah itu ada kita menetapkan metode. Iya. Apa yang menjadi pertimbangan ketika kita memilih salah satu metode? Apa Untuk pertimbangan? agar peserta didik paham supaya Ya kita itu tujuannya, tapi pertimbangan. Oh, saya memilih metode ceramah, saya memilih saya memilih metode diskusi, saya memilih metode. metode snowball throwing karena Ya, alasan memilih itu pertimbangannya apa? karena dengan menggunakan metode snowball throwing maka peserta didik akan paham tentang materi itu. Hanya itu pertimbangannya. Iya. Lebih jelasnya apa pertimbangan? Kita menetapkan sebuah metode itu, pertimbangannya itu apakah metode itu sesuai dengan konten, dengan materi yang Anda sudah tetapkan atau tidak? Apakah metode itu Anda sendiri bisa mempraktikkan metode itu atau tidak? Jadi jangan sembarang juga memilih metode. Kalau kita tidak kuasai juga metode, jangan pilih itu. Jadi pertimbangan dalam menentukan metode itu adalah yang pertama harus sesuai dengan konten, harus sesuai dengan materi. Masa materi tentang Keragaman sebagai artinya suatu tentang sholat materinya ceramah, padahal gerakan-gerakan sholat yang lebih tepat. mau diajarkan. Kan tidak cocok dia kalau memilih metode ceramah. Yang cocoknya apa? Ya praktek atau demonstrasi. Karena apa? Itu yang sesuai dengan materi. Oke. Sekarang media. Media Jadi dan metode, LKPD. media. Dan LKPD. Kalau media, untuk apa media? Apa tujuan dari penggunaan media dalam proses pembelajaran? Agar peserta didik paham. Ya,
agar peserta didik paham dalam penggunaan media. Fungsi media itu apa saja? Fungsi media ya itu yang pertama supaya peserta didik memperlancar interaksi antara guru. Oke, media itu kan biasanya dalam materi ada materi-materi yang abstrak. Maka dengan media itu akan lebih dikonkretkan dengan penggunaan media itu. Media itu kan biasanya dia mau akumulasi hal-hal yang abstrak justru dikonkretkan lewat media. Oke, setelah media, Anda di situ mau komponen apa lagi? Instrumen asesmen yang dapat mengembangkan kritikal. Iya. Biasanya instrumen itu instrumen apa saja yang saudara rancang? Critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan design making. Maksudnya? Instrumen yang digunakan, instrumen penilaian formatif, sumatif, dengan kelompok. Gimana? Terus instrumen asesmen harus mencakup tugas yang memicu. Analisis, evaluasi, sintesis informasi, seperti studi kasus, soal esai, proyek kreatif. Apalagi? Kalau bentuk tesnya seperti apa? Bentuk tes soal esai atau dengan pilihan ganda. Apalagi? Misalnya instrumen dalam melakukan. Kalau pengetahuan, oke, bisa dengan tes atau dengan tes. Kalau perilaku biasanya Anda menggunakan instrumen apa? Perilaku mungkin dengan Selalu kata mungkin, berarti Anda tidak yakin. perilaku asesmen asesmen diagnostik. Instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku. Seperti apa? Rubrik, penilaian rubrik. Rubrik, ya. Oke. Pahami dulu pertanyaan, baru itu jawab. Bagaimana terlalu buru-buru jadi yang sudah tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, bukan itu jawabannya. Jadi kalau perilaku jelas dengan rubrik. Iya, rubrik penilaian. Kan tidak mungkin perilaku kita mau bikin tes. Iya, Pak, tidak mungkin. Oke, coba kalau prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka yaitu Apa? Karena kasih sayang atau apa? evaluasi. Ya, evaluasi. Itu kan memiliki prinsip. Bagaimana Anda bisa menilai seseorang? Apa berdasarkan kasih sayang atau berdasarkan apa? Ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Banyak di modul dijelaskan. Komprehensif, Terus komparatif, kontinu, objektif, kritikal yang valid, fungsional,
diagnostik, keterpaduan, keterlibatan peserta didik. Oke, saya tertarik dengan ada yang Anda katakan tadi, ada instrumen diagnosis. Untuk apa itu diagnosis? Asesmen. Asesmen diagnostik. Untuk apa? Asesmen diagnostik yaitu asesmen yang diagnostik untuk Untuk apa? asesmen diagnostik yaitu untuk dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi atau kekuatan, kelemahan siswa. Untuk mengukur kelemahan dan kelebihan siswa. Terus dibuat apa itu kalau kita sudah tahu kelemahannya, kekuatannya, karakteristik, untuk apa? Sebagai tindak lanjut. Oke. Sekarang saudara ini mengikuti salah satu program untuk memperoleh sertifikat pendidik. Salah satu syarat menjadi seorang guru yang profesional itu harus punya kompetensi. Coba Anda bisa menyebut dulu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 14 tahun 2005. Guru dipersyaratkan harus memiliki kompetensi. Coba Anda jelaskan dulu kompetensi apa saja itu. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian bagi guru mencakup sikap, etika, dan kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, dan berwibawa, serta mampu panutan bagi peserta didik. Sebagai panutan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada bidang studi yang diajarkan, mampu memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses pembelajaran yang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke, kalau itu versi undang-undang. Kemudian karena Anda adalah guru PAI, maka dalam peraturan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011 itu ditambah lagi dengan 2 kompetensi. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh guru agama? Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi leadership. Kompetensi spiritual menyadari bahwa mengajar adalah
ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Yang kedua dalam spiritual yaitu meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah. Yang ketiga yaitu meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan pengabdian. Yang keempat dalam spiritual yaitu menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi dan kehormatan. Sedangkan kompetensi guru PAI yang kedua yaitu leadership. Dalam leadership ada terbagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama yaitu bertanggung jawab secara penuh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu mengorganisir lingkungan satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang Islami. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan seluruh unsur di lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat yaitu melayani konsultasi keagamaan dan sosial. Oke, baik dari apa yang saudara sampaikan. Ada pertanyaan saya terakhir. Dalam materi atau pembelajaran pada pendidikan agama itu sumber rujukan utamanya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu saya berharap Anda sebagai guru PAI seharusnya Anda memiliki kemampuan terutama di dalam membaca. Sumber pengetahuan kita itu kan PAI itu bersumber dari Quran hadis menurut Anda. Anda yang jawab begitu. Maka seharusnya Anda harus memperbaiki. Sebagai guru agama, nanti Anda menjadi teladan. Bagaimana guru memberikan teladan baca Qurannya kalau tidak fasih, tidak lancar. Ya. Jadi saya minta Anda untuk meningkatkan. Ya, jangan berhenti untuk belajar. Tadi Anda sudah membaca ayat-ayat Quran, tapi sebagai rujukan utama dalam sumber-sumber untuk pembelajaran pendidikan agama, tapi sumber itu sepertinya Anda belum terlalu fasih, ya. Itu harapan saya. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk yang pada hari ini untuk saudara. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Silakan di stop rekamannya.